Peristiwa meninggalnya Raya, balita akibat cacingan akut di Sukabumi menggegerkan publik dan menuai bela sungkawa dari masyarakat. Dan saat ini pemirsa kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Agus Sanusi. Pak Agus, selamat siang. Apa sebenarnya penyebab Ananda Raya bisa mengalami cacingan akut hingga meninggal? Ya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya akan sampaikan dulu kronologis ya. Kronologis dari meninggalnya saudara Raya. Yang pertama saya ikut bela sungkawa terhadap meninggalnya saudari Raya ya, yang meninggal pada tanggal 22 Juli jam 14.25 2025. Nah, pada hari Minggu sebelumnya, tanggal 13 Juli tahun 2025, pukul 8, pasien datang ke dokter puskesmas untuk diperiksa dengan keluhan batuk disertai sesak, perut kembung, dan demam. Dari hasil pemeriksaan, pasien mengalami penurunan kesadaran disertai dengan napas yang cepat. Dan dokter puskesmas menyarankan pasien dibawa ke rumah sakit Sekarwangi pada waktu itu. Keluarga pasien menyampaikan tidak memiliki jaminan kesehatan dan dokter tetap menyarankan pasien agar segera dibawa ke rumah sakit dengan melengkapi jaminan kesehatannya. Nah itu ya, dan waktu itu langsung oleh keluarganya dibawa, atas nama keluarganya dibawa ke Rumah Sakit Samsudin Kota Sukabumi. Nah, setelah itu dokter tidak memberikan rujukan karena pihak keluarganya bicara bahwa pasien tersebut dibawa sama keluarganya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak dibawa ke rumah sakit sekarang waktu itu. Jadi lepas waktu itu komunikasi ya selama 1 minggu sebelum meninggal, dirawat gitu. Nah, dengan dia pasien tersebut dari mulai 14 bulan sudah diberikan makanan tambahan di posyandu tentunya, dan kami pun dari pihak posyandu itu sudah biasa memberikan obat cacing 1 tahun 2 kali sama vitamin. Nah, jadi selama dia sering ke posyandu itu, dia diantar oleh neneknya karena ibu dan bapaknya itu sakit. Ya, ibu dan bapaknya datang ke posyandu juga ikut berobat di sana. Dengan program Kabupaten Sukabumi saat ini adalah pelayanan kesehatan gratis dilaksanakan di posyandu. Nah, setelah itu ya, kami dari pemerintah Kabupaten Sukabumi, ya, apa yang saat ini viral di media sosial mungkin tamparan keras buat kami, karena ini adalah yang pertama kali penyakit seperti ini adalah ada cacingan ini pertama kali di Kabupaten Sukabumi terjadi sampai meninggal. Nah, ini mungkin tamparan keras buat kami, dan kami saat ini mohon maaf ya, setiap posyandu itu di Kabupaten Sukabumi, sebanyak posyandu di Kabupaten Sukabumi 3.725 posyandu itu setiap tahun selama 2 kali dalam 1 tahun itu memberikan obat cacing adalah hal biasa. Tapi kok kenapa ini? Ya, dan dokter pun ya waktu itu dia itu tidak memprediksi bahwa dia itu cacingan. Ya. Nah, makanya dokter ditanya setelah saya langsung kemarin itu dari kepala puskesmasnya, dokter puskesmas, bidannya, dipanggil ke dinas kesehatan itu. Saya mengatakan bahwa itu hanya sakit panas. Tetapi kalau kita dilihat dari kondisi saat ini, kondisi daripada keluarganya adalah dilihat dari faktor lingkungan di sana. Lingkungan rumah, dari rumahnya saja, rumahnya yang tidak layak huni, pemerintah Kabupaten Sukabumi ya sudah lama ini membuat rumah tersebut dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi, diperbaiki oleh pemerintahan desa di sana itu, terus lagi Pak camatnya juga. Nah, dan di sini kepala desanya juga adalah keluarga daripada
orang tua pasien, orang tua rakyat tersebut. Jadi kami terus terang saat ini, ya kalau dia bicara bantuan dari pemerintah Kabupaten Sukabumi itu, dari mulai 14 bulan dia sudah diberikan makanan tambahan. Mulai Baik, dari mulai 14 bulan susu. ya. Baik, Pak Agus. Pak Agus, salah satu yang mencuat dari peristiwa ini adalah ketika relawan yang pertama kali membawa Ananda Raya ke rumah sakit mengalami kesulitan birokrasi dalam penanganan awal. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait hal itu? Untuk relawan waktu dia itu dibawa sama relawan itu, dia mengakunya sama keluarganya, orang tuanya. Jadi tidak ada. Ya, orang tuanya bicara bahwa dia itu dibawa oleh keluarganya. Ini pernyataan dari kepala puskesmas, ya, kepala puskesmas setempat bahwa dia itu dibawa oleh keluarganya. Jadi kalau bicara keluarganya dan dia tidak membawa rujukan, berarti bahwa kebunut itu, mohon maaf, ya, karena kami itu Rumah Sakit Kabupaten Sukabumi itu yang saat ini ya rumah sakit besar adalah Sekarwangi. Kami itu selalu mengantarkan ke Sekarwangi. Nah, itu dibawa ke Bunut dan kami pun lepas, ya, mereka itu lepas kontak ya seperti itu. Ayah dan ibu dari balita Raya ini dilaporkan punya gangguan kesehatan, makanya kemudian dia dirawat oleh neneknya begitu. Seperti apa penanganan kesehatan kepada ayah dan ibu Raya? Jadi untuk keluarganya, mohon maaf, para keluarganya juga ini keluarganya kepala desa juga. Ya, masih keluarga kepala desa dan dia diperkerjakan oleh kepala desa. Bapaknya itu dia diobati biasa karena Kabupaten Sukabumi, walaupun mohon maaf kami tidak bicara masalah status kepemilikan masalah JKN, ya, kami tetap itu dilayani dengan baik di puskesmas dan di posyandu itu ada pelayanan kesehatan gratis. Baik. Dan mereka ada keluarga dari para kepala desa dan bidan puskesmasnya pun, bidan desanya pun ada keluarganya juga. Baik, jadi, Pak Agus, Gubernur Deddy Mulyadi memberi atensi khusus dalam kasus ini. Tadi Anda menyebutkan ada 3.700 posyandu di Sukabumi. Apa yang bisa dilakukan agar kejadian ini yang tadi menurut Anda adalah sebuah tamparan tidak terulang lagi? Nah, kami itu terus, apalagi dengan seperti ini, dengan pengalaman seperti ini ya terjadi di Kota Sukabumi ini adalah terus terang kami itu terus pengawasan kami saat ini, kami akan berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor di lapangan agar keluarga yang mempunyai balita khususnya, ya, yang mempunyai balita untuk dipantau kesehatannya dan dievaluasi program pencegahan penyakit cacingan ini. Baik. 3.700 posyandu lebih proaktif untuk ke rumah-rumah warga. 3.575 posyandu yang ada di Kabupaten Sukabumi. Baik. Baik Pak Agus Sanusi, Kepala Dinas Sukabumi, terima kasih telah bersama kami di NTV Today.